Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, nashkuruhu haqqa syukrih, nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah, patut kiranya kalau malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab sampai malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Sementara tidak sedikit dari saudara-saudara kita, kerabat kita atau tetangga kita yang merindukan, menginginkan diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah di bulan suci Ramadan, namun mereka tidak berkesempatan karena dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Oleh karena itu sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah, dan kesempatan yang diberikan oleh Allah ini kita pergunakan untuk meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Para jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah, setiap orang pasti menginginkan hidupnya itu bahagia. Untuk itu berbagai macam upaya dan usaha dia usahakan agar kebahagiaan yang diinginkan itu tercapai. Terkadang tidak sedikit yang dalam hal menuntut atau mencari kebahagiaan itu mereka tidak kenal lagi yang namanya waktu dan tidak kenal lagi apakah itu halal atau haram, yang penting dia dapatkan itu. Pertanyaannya adalah bahagia yang seperti apa yang kita inginkan, atau kebahagiaan seperti apa yang hendak kita capai. Apakah uang banyak akan mendapatkan atau akan menjamin kita bahagia? Belum tentu. Sebab sekarang ini banyak orang yang memiliki harta yang banyak, memiliki uang banyak, tapi justru menjadi tahanan KPK. Atau bahagia itu manakala kita mendapatkan istri yang cantik? Belum tentu. Sebab tidak sedikit sekarang ini suami yang mengeluh karena dia tidak mampu membiayai kecantikan istrinya. Atau bahagia itu manakala kita memiliki mobil mewah? Belum tentu. Tidak sedikit orang yang ada di dalam mobil mewah itu malah sakit-sakitan. Oleh karena itu kebahagiaan itu relatif. Kebahagiaan itu sekali lagi relatif. Sejauh mana kita mampu mensyukuri karunia Allah, insya Allah itu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan rambu-rambu, memberikan patokan orang itu bahagia manakala dia memiliki 4 faktor. Yang pertama, kita akan merasakan bahagia manakala kita mendapatkan istri yang solihah, zaujatun solih. Lah, istri yang solihah itu bagaimana? Istri yang solihah itu kata Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, Allah berfirman, fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita yang solihah itu ialah yang taat kepada Allah, lagi mampu memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Dengan demikian, seorang istri yang solihah itu manakala dia mampu bermuka manis, tidak cemberut meskipun uang belanja kurang. Istri yang solihah itu manakala dia patuh dan taat kepada suami selama perintah suami itu tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Istri yang solihah itu manakala mampu mengemban amanah dari suaminya. Dan istri yang solihah itu mampu memelihara silaturahim dengan lingkungan sekitar dan tidak pergi
tanpa seizin suami serta mampu menutup aib keluarga. Kalau kita mendapatkan istri yang dengan ciri-ciri yang semacam ini para jamaah, insya Allah kita ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu yang pertama. Kita akan mendapatkan kebahagiaan manakala kita mendapatkan istri yang solehah atau istri mendapatkan suami yang soleh. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan kebahagiaan manakala anak-anak kita itu berbakti kepada orang tua. Anak adalah merupakan masalah yang mesti dihadapi hari ini dan masa depan. Harapan setiap orang tua terhadap anaknya adalah anaknya mampu menjadi dambaan setiap orang tua. Kata pepatah Jawa, iso ngangkat dhuwur mendem jeru. Subhanallah, kalau kita punya anak yang semacam ini para jamaah, subhanallah, bahagia kita. Anak yang begitu bulan Ramadan tiba, satu persatu anak kita datang kepada kita, kemudian menceritakan, Bi, alhamdulillah Bi, cucumu sekarang diterima di perguruan tinggi Bi, bebas biaya. Ya Allah, seneng Pak. Datang lagi anak yang kedua menyampaikan, Bi, cucumu sekarang ini sudah diterima Bi di perusahaan tanpa melamar, karena waktu mahasiswa dia sudah mendapatkan beasiswa dari perusahaan. Ya Allah, orang tua mana yang tidak bahagia Pak? Datang lagi anak yang ketiga, Bi, alhamdulillah Bi, yang kemarin-kemarin aku kontrak Bi, sekarang aku sudah punya rumah sendiri dengan perabot yang mewah. Ya Allah, orang tua mana yang tidak bahagia? Coba kalau kemudian datang satu persatu anak kita di bulan suci Ramadan, yang satu menceritakan, Bi, tolong Bi, nasihatan Bi, mantumu Bi. Tuh, coba, Bi, cucumu sekarang ini susah dibangun di sobo Bi. Coba, ini orang tua sudah sebe, sudah tidak bisa menyelesaikan persoalan ini, ditambahi mana masalah putu karo mantu Pak. Ya Allah, kalau sudah demikian iki durung mati wis koyo mlebu neraka Pak. Tapi sebaliknya, yang tadi datang dengan membawakan cerita yang begitu membahagiakan, ya Allah, ini belum mati sudah masuk surga Pak, orang tua yang semacam ini. Nah, untuk mendapatkan anak yang berbakti kepada orang tua ini para hadirin, tidak semudah kita membuat roti. Ini dibutuhkan keteladanan dari kedua orang tua. Ibda binafsik, dimulai dari diri kita. Oleh karena itu ada salah satu radio swasta yang memberikan sponsor untuk pendidikan orang tua itu, yaitu seorang bunda yang jam 3 malam itu bebinya nangis. Bundanya bangun, kemudian, oh adik ngompol ya, sini bunda ganti popoknya. Diam ya, sekarang bunda mau qiyamul lail. 10 tahun kemudian anak yang dibimbing seperti ini, apa jadinya? Begitu 10 tahun kemudian anak ini langsung, Bunda, aku berangkat ke masjid ya, assalamualaikum. Loh, ini masih baby sudah ditanamkan yang semacam itu. Ini butuh keteladanan, ini butuh kasih sayang dari orang tua. Kemudian yang kedua, ada seorang ibu yang begitu babynya bangun jam 3 malam, itu dengan tidak ada kasih sayang langsung ngomong, cerewet memang ada iki gek cilik wis nyusahkan orang tua, nanti besarnya kamu jadi apa? Nggak tahu ya, kalau mama ini sudah mulai pagi sampai sore sampai malam ini capek tahu, kerja terus. Lu coba, anak yang nggak ngerti apa-apa, baby yang belum ngerti apa, itu sudah disambati orang tua yang semacam itu. Akibatnya apa? 10 tahun kemudian apa yang terjadi Pak? Disuruh mamanya, Gus belikan mama gula, itu ndak mau Pak. Gek dikon tuku gula tok, gak mau. Apa maneh kon berangkat sholat. Tuh, Pak. Jadi ini butuh keteladanan.
dari kita. Ibda binafsik. Orang tua harus menjadi teladan kalau kita menginginkan anak yang waladun soleh. Kemudian yang ketiga, kita akan mendapatkan kebahagiaan manakala kita berada di lingkungan yang baik. Masalah pergaulan ini menjadi faktor penentu dalam sosial para jamaah. Kalau kita berada di lingkungan yang islami, lingkungan yang tutur katanya antar tetangga baik, ini akan tergambar dan terekam oleh anak-anak kita. Kita akan bebas tenang, merasa tenang karena apa? Anak kita bergaul dengan lingkungan anak-anak yang di masjid. Antar anak tutur katanya baik, akhlaknya baik, kita senang hidup yang semacam itu. Tapi coba sekarang ini, kalau kita lihat lingkungan kita sekarang ini Pak, yang namanya moral anak-anak kita ini, subhanallah, sampai pemerintah buat program pendidikan budi pekerti, pendidikan berkarakter. Itu pendidikan apa? Akhlak. Pendidikan berkarakter itu ya akhlak, moral, akal itu digawe Pak. Nah sekarang ini masyarakat kita, bangsa kita, ya Allah, sudah akhlaknya sudah tidak dimanfaatkan. Sehingga ada sebuah anekdot ketika profesor-profesor dari seluruh dunia ini naik di sebuah pesawat. Setelah pesawat ini terbang beberapa saat, kemudian pesawat ini jatuh. Begitu jatuh, Allah menunjukkan kebesarannya. Seluruh profesor yang ada di pesawat itu selamat Pak, tapi cedera di kepalanya. Sehingga para dokter memutuskan seluruh penumpang yang terdiri dari profesor ini kepalanya harus dibuka. Satu persatu kepalanya profesor dibuka oleh dokter. Yang dari Jepang dibuka ada otaknya, yang dari Amerika dibuka ada otaknya, yang dari Belanda dibuka ada otaknya. Begitu pada giliran profesor yang dari Indonesia dibuka tidak ada otaknya Pak. Sebab apa? Memang Indonesia wis gak duwe otak. Apa contohnya? Coba kalau kita lihat sekarang ini, kecelakaan lalu lintas yang terbanyak adalah ketika ada di perempatan. Begitu lihat lampu merah, yang dilihat disadarkan bukan kepalanya, otaknya, bahwasanya di lampu merah harus berhenti. Tapi apa yang dilakukan? Tole. Ono polisi apa enggak? Enggak ada polisi, diterjang aja coba. Dia enggak memikirkan berapa korban kalau dia yang langgar yang semacam itu. Anak-anak muda sekarang kalau sudah hujan, jalan becek, jalan agak banjir gitu, nyalipnya sudah sebelah kiri, kemudian yang di atas becak atau yang naik sepeda motor salip seret, langsung noleh gini. Memang gak punya otak loh coba. Memang orang Indonesia tidak punya otak sekarang ini. Kenapa? Karena sudah dibikin ibu-ibu otak-otak. Jadi bapak gak bisa bergerak apa-apa blas itu sekarang. Kalau kita berada di lingkungan jamaah yang kondusif, di lingkungan masyarakat yang berakhlakul karimah, kita bahagia. Tapi kalau sudah akhlak moralnya tidak, maka kita tidak akan merasa tenang dalam hidup di masyarakat itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita akan merasakan bahagia manakala rizki yang datang ke rumah kita adalah rizki yang halalan thayyibah. Sebab ibadah kita akan diterima oleh Allah manakala makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita adalah makanan yang halalan thayyibah. 4 hal itu mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mampu. Yang pertama, menjadikan istri kita menjadi istri yang solihah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, kemudian lingkungan kita, lingkungan masyarakat yang madani, dan rezeki yang datang ke rumah kita adalah rezeki yang halalan thayyibah. Insya Allah kalau 4 itu ada pada diri kita, ada pada keluarga kita, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.